Jadi selamat malam, Mama. Ini saya akan presentasikan hasil diskusi yang saya dapatkan dari Mama dan Papa kemarin. Sebentar ini saya sharing dulu. Ini apa sudah kelihatan? Sudah. Hmm. Jadi ini saya akan presentasikan konstitusi keluarga yang saya diskusikan kemarin. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah bisnis keluarga terlebih dahulu. Nah, jadi pada tahun 2000 akhir, para Papa pulang dari studi di Aussie. Dan lalu pada tahun 2001 Papa mulai bisnis Pigora yang diberi jalan oleh dari Oma. Dan lalu dari 2001 hingga 2002 produk yang dijual masih produk Pigora kayu yang proses pengerjaannya sangatlah rumit dan lama, tidak seefektif dengan Pigora fiber dan juga harganya sangat mahal pada saat itu. Dan lalu pada tahun 2005 Papa join dengan orang-orang yang saat itu juga bekerja dalam bidang figura. Mereka bekerja bersama hingga sampai 2008, Papa memutuskan untuk bekerja sendiri. Dan lalu dari berkat usahanya pada saat itu bekerja sendiri, pada tahun 2009, Papa dapat membangun tempat sendiri untuk produksi hingga produksi yang merupakan gudang figura pada saat itu. Dan lalu hingga bisnis terus berkembang hingga sampai 2010. Dan lalu pada tahun 2011, Papa berhasil menemukan inovasi dan mungkin bisa dibilang pada saat itu merupakan pelopor figura fiber yang ada di daerah Jawa saat itu. Nah, lalu bisnisnya mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2012, bisnisnya terus berkembang, mulai menemukan banyak supplier-supplier dan juga menemukan banyak sekali customer B2B dan terus berkembang hingga sekarang. Nah, ini kesimpulan yang saya dapat dari cerita Papa. Jadi untuk membangun bisnis sendiri yang terlibat adalah Opa dan Oma. Karena waktu itu Papa masih belum memiliki modal dan juga uang. Sehingga pada saat itu Papa benar-benar memulai dari nol. Tapi untungnya pada saat itu Opa memodali tempat untuk sebagai papa usaha. Dan menurut saya Opa dan Oma sangat berjasa untuk mensupport Papa agar bisa berdiri sendiri seperti sekarang. Waktu itu karena keadaan bisnis sangatlah kacau, karena memulai dari nol dan banyak hutang dan juga customer tidak sebanyak seperti sekarang. Jadi yang harus dikorbankan oleh papa dan mama sewaktu kecil, saya dan adik saya harus dititipkan ke oma dan opa karena waktu itu papa dan mama harus pergi keliling untuk mencari orderan dan juga supplier. Dan untuk menjaga supplier dan customer sendiri, yang dilakukan Papa adalah tiga hal. Untuk supplier harus mendapatkan kepercayaan dari supplier sendiri. Kepercayaan tersebut didapat dengan cara membayar tagihan tepat waktu. Dan lalu selalu mengusahakan hubungan baik dengan supplier. Dan lalu memberikan komplain dan saran dengan sopan dan juga baik. Dan lalu untuk customer sendiri, kita sebagai penjual harus memberikan pelayanan yang baik dan juga bertanggung jawab, dan juga memberikan bonus pada waktu tertentu, contohnya memberikan parcel saat acara keagamaan customer tersebut. Dan kita juga harus berkata jujur dan bertanggung jawab kepada dengan apa yang kita katakan. Dan ini merupakan family tree dan juga geonogram yang saya buat berdasarkan hasil diskusi dengan Papa. Jadi untuk family tree-nya, untuk karena bisnis ini waktu itu masih dirintis oleh papa sendiri dari nol, jadi masih hanya ada dua generasi papa dan lalu saya yang sekarang ikut campur dalam membantu family bisnis tersebut. Dan juga geonogram sendiri ini merupakan hasil diskusi saya dan juga dengan papa. Jadi mulai dari engkong, oma, dan lalu papa, dan lalu lanjut ke mama, dan lalu dari tersebut baru muncullah saya dan juga dua adik perempuan saya. Dan juga visi dan target saya dalam untuk perusahaan ini dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan adalah
Untuk visi, saya ingin memperlebar tempat usaha ini agar tempat usaha ini tidak hanya di Jawa saja, khususnya di Surabaya saja. Dan lalu saya ingin membuat bidang baru, yaitu mungkin percetakan foto ataupun studio foto. Karena menurut saya ini sangatlah berhubungan dengan Figora. Dan lalu saya ingin membangun relasi yang banyak dengan para fotografer dan juga pengrajin paper. Pengrajin paper ini sebenarnya seperti florist-florist bunga gitu. Karena menurut saya ini karena kedepannya kita harus bisa memiliki sektor online. Dan lalu untuk target atau ekspektasi saya sendiri, jadi dalam 5 tahun lagi, saya ingin memiliki tempat di Jawa Tengah, Balikpapan, dan juga Ujung Pandang. Dan lalu saya ingin mempunyai tempat untuk membuat studio-studio atau percetakan foto. Dan saya juga ingin memiliki customer B2B tetap yang banyak dan menjaga hubungan relasi yang baik. Karena menurut saya relasi yang baik akan membuat mereka loyal kepada kita. Dan untuk nilai dan keyakinan sendiri, untuk mencapai target dan visi, saya merasa kita tidak boleh cepat puas terhadap suatu pencapaian. Dan juga kita harus jujur dan juga bertanggung jawab. Dan menurut saya paling penting juga, kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Dan lalu untuk mencapai kebersamaan sendiri, menurut saya kita harus menceritakan jika ada suatu masalah dan saling membantu antar anggota keluarga. Dan tidak boleh yang ada namanya iri hati. Dan juga setiap anak harus memiliki pekerjaan yang saling support antara satu dengan yang lainnya. Dan lalu untuk bisnis sendiri, saya merasa kita harus memberikan servis yang baik dan juga bertanggung jawab. Dan lalu kita harus berdagang dengan jujur dan membangun relasi dengan pak customer maupun supplier dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya juga anggota keluarga harus bersatu. Karena jika anggota terpecah belah, maka bisnis tidak akan berkembang. Dan lalu untuk struktural sendiri, untuk menjaga kesamaan, kita bisa saling membantu dalam admin dan juga pengecekan barang. Dan lalu untuk pembagian peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga yang terlibat sehingga terjadi ketergantungan seperti berikut. Mama yang bertugas sebagai admin di family business, papa yang bertugas sebagai untuk pengadaan barang dan yang menentukan harga, dan saya sendiri mengecek barang keluar dan juga membantu di area produksi. Dan lalu adik perempuan saya membantu mama dalam admin. Dan lalu untuk non anggota keluarga sendiri, pegawai berperan dalam proses produksi. Dan lalu staf membantu customer dan menerima pembayaran. Dan lalu untuk membangun relasi dan relasi sendiri di dalam keluarga, saya harus dibangun dengan cara saling cerita jika ada suatu masalah dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan mendiskusikannya bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan lalu untuk kegiatan yang biasa keluarga kita lakukan adalah saat makan malam mungkin kita saling membicarakan hal-hal apa yang terjadi dalam keseharian kita. Dan lalu untuk identitas sendiri menurut saya, untuk agar membangun identitas yang baik, kita harus berkata jujur, bertanggung jawab, dan memberikan servis yang baik. Ini agar kita memiliki nama yang baik di mata masyarakat, customer, maupun supplier. Dan untuk aspek penamaan Figora sendiri, pusat Figora, karena kami ingin menjadi perusahaan penyuplai Figora yang besar. Dan juga usul nama pusat Figora adalah pusat yang berarti menjadi supplier utama, dan Figora merupakan barang yang dijual, sehingga jika digabungkan menjadi supplier utama untuk Figora. Dan lalu untuk norma kesepakatan keluarga adalah apa yang boleh dilakukan oleh keluarga adalah mengamati saat barang keluar dan dicatat maupun barang datang, dan juga membantu dalam proses yang produksi. Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga adalah berbohong, mengeluarkan barang tanpa izin, atau merusak hubungan dengan customer. Dan lalu untuk keluarga sendiri, seperti karya supaya konsumen, apa yang boleh dilakukan adalah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, membayar hutang tepat waktu, dan menaati peraturan yang ada. Dan lalu apa yang tidak boleh dilakukan adalah mencuri, tidak masuk tetapi tidak izin, melakukan pelecehan seksual terhadap sesama, membuat pertengkaran, menyebarkan rahasia perusahaan, dan tidak boleh merokok di area produksi karena perusahaan kami adalah
perusahaan yang mudah terbakar bahannya. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Mama atau apa yang kurang jelas? Ya. Dari saya tidak ada pertanyaan karena menurut saya presentasi tadi sudah cukup jelas. Ya, terima kasih atas presentasinya ya. Oke, thank you ya, maaf sudah dengerin presentasi saya.